Kita baru saja menyaksikan salah satu konferensi paling gila dalam sejarah Kremlin. Konferensi itu berjalan sangat buruk bagi Vladimir Putin, sampai-sampai transkrip konferensi tersebut sekarang telah dihapus dari situs resmi Presiden Rusia. Dalam pertemuan Hari Hak Asasi Manusia baru-baru ini, sutradara Rusia terhormat, Alexander Shukurov, melakukan hal tak terbayangkan. Dia tidak menanyakan pertanyaan ringan pada Putin soal kesehatan atau kerja kerasnya. Sebaliknya, dia meluncurkan kritik terbuka selama 11 menit poin demi poin kepada pemimpin Rusia itu di depan seluruh negeri yang sedang menonton langsung di hadapan Putin. Sutradara itu mengecam invasi tersebut, mengkritik korupsi yang merajalela, dan menyebut rezim Rusia saat ini lebih buruk daripada Uni Soviet. Dia memperingatkan bahwa jalan yang diambil Putin ini akan menyebabkan runtuhnya kekaisaran Rusia, seperti halnya runtuhnya kekaisaran Tsar dulu. Sutradara ini diakui secara internasional, film-filmnya telah memenangkan banyak penghargaan, membawa prestis internasional bagi Rusia. Dan inilah alasan tepat mengapa Putin benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Dia terpojok saat di depan umum, dia tidak bisa menyela tanpa terlihat tidak percaya diri, dan dia juga tidak bisa menghukum sang sutradara tanpa mengonfirmasi adanya penindasan yang dikeluhkan sutradara. Tapi fakta bahwa Kremlin menghapus transkrip dan rekaman video dari situs resmi, mereka sudah menjelaskan segalanya. Kita harus tahu tentang kepanikan di gedung itu. Mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Putin baru saja dipaksa untuk menghapus seluruh wawancara ini sekarang? Seperti yang saya katakan, seluruh kejadian ini berlangsung sekitar 11 menit. Hanya sebuah pertanyaan, lalu Putin butuh sekitar 10 menit lagi untuk menjawab sebagian pertanyaannya. Sekarang, saya tidak akan menunjukkan semuanya kepada kalian sekaligus. Jadi, yang akan kita lakukan adalah membagi sesi tanya jawab ini menjadi beberapa segmen, lalu melihat jawaban Putin untuk segmen tertentu itu. Dengan begitu, semuanya lebih masuk akal. Ini bagian pertama. Pindah alasan juru pelarangan penayangan film saya? Tidak ada penjelasan yang diberikan saat saya mengalami hal ini. Di bawah sistem Soviet, mereka selalu menjelaskan kepada saya mengapa film saya tidak akan ditayangkan. Hal yang sama juga dijelaskan kepada Tarkovsky, mengapa filmnya tidak akan ditayangkan di Uni Soviet, dan mengapa filmnya akan ditayangkan di Uni Soviet. Tidak akan ada larangan. Tidak ada satupun karya yang pernah dilarang oleh negara, baik itu musik, sastra, maupun arsitektur. Tak satu pun larangan ini bertahan lama. Tidak ada larangan. Semua larangan ini dicabut karena setiap larangan yang ditujukan terhadap kreativitas seni pasti akan gagal. Sejak awal. Dulu dan sekarang kita tetap tidak tahu caranya. Untuk mengadakan diskusi politik dengan anak muda, Atau mahasiswa, anak muda, siswa sekolah menengah atas, dan mahasiswa. tadi kami takut sih, negara juga takut. Ada kurangnya proses untuk mendiskusikan peristiwa di negara ini secara terbuka, tenang, tanpa histeria. Tanpa histeria, tanpa proses yang berlangsung di negara ini. Tidak adanya proses ini, kurangnya sentimen oposisi yang serius atau diskusi tentangnya, tidak akan ada kesepakatan larangan. Main wedi senbidalis, Putin, yang sangat serius dengan kehidupan begitu banyak orang, terhadap manusia merdeka yang berbakat dan mampu. Akan ada larangan dan orang-orang yang mampu. Dia baru saja menyatakan bahwa Rusia lebih transparan saat masih Uni Soviet. Saya yakin kalian tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu. Tapi ini akan menjadi jauh. Dan maksud saya, jauh lebih buruk dari sini. Sebelum membahas pertanyaan, saya ingin memberi kalian sedikit konteks tentang sutradara ini dan alasannya. Putin tak bisa banyak berbuat saat diinterogasi sekarang. Seperti bisa diduga dari pertanyaannya, ia pernah hidup di bawah Uni Soviet. Bahkan, dia lahir pada tahun 1951 dan banyak dari awal kariernya sebagai sutradara berlangsung di bawah rezim Soviet. Sekarang, banyak filmnya yang diterbitkan, tapi juga dilarang oleh pemerintah Soviet. Dan itu penting, karena itu memberitahu kita bahwa orang ini telah menjadi bagian dari budaya Rusia untuk waktu yang sangat lama. Itu berarti dia bukan orang pro-barat yang membenci Rusia atau membenci Putin. Bahkan dia sangat pro-Rusia. Kita bisa mengetahuinya dengan melihat film-film yang telah dia publikasikan. Tapi satu hal yang tidak dia inginkan adalah dia tidak ingin Rusia kembali ke masa Uni Soviet atau kembali ke masa para tsar.
Dan itulah mengapa film-filmnya sangat berfokus pada para diktator yang telah mengambil alih negara mereka dan pada dasarnya membawa negara itu ke kehancuran. Dia telah membuat film tentang Hitler, Lenin, Kaisar Jepang, dan banyak tokoh lain seperti mereka. Pada 2011, dia membuat salah satu film paling suksesnya berjudul Faust. Ini pada dasarnya adalah film yang terinspirasi dari legenda Rusia terkenal, di mana pemimpin sebuah negara menukar jiwanya demi mendapatkan kendali mutlak atas negara tersebut. Film ini bertujuan menggambarkan kekuasaan sebagai perjanjian yang korup, khususnya kekuasaan mutlak. Artinya, siapapun yang memiliki kekuasaan penuh atas suatu negara biasanya bukanlah orang yang bermoral, melainkan seseorang yang hanya menginginkan kendali dengan cara apapun. Saya rasa kalian bisa melihat kenapa Putin mungkin tidak menyukai film ini, tapi sayangnya film ini diakui secara internasional. Pada tahun 2011 film ini memenangkan penghargaan Golden Lion di Festival Film Cannes yang merupakan pencapaian besar untuk sebuah film. Dan ini juga merupakan pencapaian besar bagi Rusia karena hal ini meningkatkan prestis Rusia dan kekuatan lunak Rusia di panggung internasional. Dan karena itu, pria ini sangat penting di dalam Rusia, di dalam Kremlin, dan juga di seluruh dunia. Faktanya, film-filmnya masih dipelajari di banyak sekolah film penting di seluruh dunia. Jelas, pria ini bukan orang yang bisa Putin kirim ke gulag begitu saja. Semua ini berujung pada 2022 saat Putin memulai operasi militer khusus 3 hari. Nah, di tahun yang sama, Shakurov meluncurkan film lain berjudul Fairy Tale. Film ini sangat diterima dengan baik di seluruh dunia, tapi di dalam Rusia, film ini dilarang. Putin memang tidak pernah menjelaskan alasan pelarangan film ini. Bagaimana jika kita bermain sebuah permainan? Saya akan memberikan alur filmnya, lalu kalian bisa beritahu di bawah. Jika kalian bisa menebak alasan kenapa Putin melarang film ini, oke, mari kita mulai. Seperti yang kalian tahu, judul film ini adalah dongeng. Dan di film ini kita punya para diktator dan pemimpin masa perang seperti Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Winston Churchill. Mereka semua bertemu di alam penantian dan pada dasarnya mereka mendiskusikan warisan mereka. Mereka mencoba memahami bagaimana mereka digambarkan di dunia saat ini. Jadi mereka berada di alam baka dan mereka pada dasarnya mencoba mencari tahu apakah gambaran tentang mereka, bagaimana dunia memandang mereka sekarang itu adil atau tidak. Jadi banyak pemimpin pada dasarnya berdebat sepanjang sebagian besar film. Mereka mencoba merasionalisasi keputusan-keputusan mereka. Dan beberapa pemimpin pada dasarnya mengatakan bahwa tidak adil jika dunia menyalahkan mereka atas Perang Dunia II. Mereka berpendapat sejarah salah memahami dan menilai tindakan mereka. Karena bukan hanya kesalahan mereka, Perang Dunia II dimulai. Biasanya itu adalah kesalahan orang lain yang ada di ruangan itu, dan mereka terpaksa ikut perang karena tindakan orang-orang lain tersebut. Sekarang, saya yakin beberapa dari kalian bisa menebak siapa yang sedang saya bicarakan. Hitler secara khusus banyak berbicara dalam film ini, dan dia mencoba menjelaskan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Dia harus memulai Perang Dunia II untuk melindungi rakyat Jerman yang sedang dianiaya di negara lain. Lalu Hitler melanjutkan dengan mengatakan bahwa Jerman adalah korban dari semua ini. Jerman dipermalukan di panggung internasional. Jerman terpojok dan Jerman disalahpahami oleh dunia. Itu sebabnya Hitler mengatakan tidak adil jika semua tanggung jawab kematian di Perang Dunia II dibebankan padanya dan menyebut sejarah tidak adil. Sekarang, apakah alasan itu terdengar familiar bagi siapapun di sini? Apakah itu alasan yang digunakan oleh orang lain? Pada dasarnya menginvasi Ukraina untuk melindungi orang-orang Rusia sambil mengebom orang-orang Rusia yang katanya ingin dia lindungi dan membunuh mereka. Pada dasarnya sekarang saya rasa itu tergantung apakah kamu pro-Rusia atau tidak, benar? Tulis di kolom komentar jika kalian tahu alasan Putin melarang film ini. Karena dia tidak menyampaikannya secara publik. Masalah utama bagi Putin, terutama terkait film ini, adalah ini sebenarnya bukan propaganda Barat. Winston Churchill muncul di film ini, namun tidak digambarkan sebagai sosok hebat. Churchill sendiri mencoba membenarkan pengeboman Jerman yang dilakukan oleh Angkatan Udara Inggris selama Perang Dunia II. Menurutnya, itu langkah penting untuk menghentikan perang dan menekan Jerman. Dan inilah sebabnya bagi Putin sangat sulit untuk benar-benar membela larangannya.
dengan mengatakan bahwa, "Hey, ini hanyalah propaganda Barat." Ini adalah film anti-Rusia karena film itu sendiri mengkritik hampir semua orang yang terlibat. Cukup adil. Selain itu, kita tidak boleh lupa film ini dibuat oleh seseorang yang sangat mencintai Rusia. Dan dia ingin memastikan bahwa Rusia tidak mengulangi kesalahan para diktator terdahulu yang menjadi bagian dari film ini. Pesan dari film ini yang datang langsung dari sang sutradara pada dasarnya adalah kekuasaan akan berakhir, tapi sejarah tetap ada, dan itu adalah pesan yang tidak terlalu menenangkan bagi seseorang seperti Putin. Sekarang, saya tahu kita sedikit menyimpang membicarakan tentang film itu, tapi menurut saya itu sangat menarik, jadi saya ingin membagikannya kepada kalian. Tapi mari kita kembali ke konferensi yang berlangsung karena di konferensi ini, Putin membela pelarangan film itu, menyatakan, "Hey, kami tidak melarang semua film. Jika kalian ingin film kalian tidak dilarang, buat saja film yang positif." Tentang SVOS, yaitu operasi militer khusus dalam bahasa Rusia. Lalu dia langsung bilang ke sutradaranya, "Hey, mungkin kamu bisa telepon aku nanti malam dan kita bisa bicara tentang film mana yang sudah dilarang dan aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan." Namun, ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi sutradara. Seperti yang saya katakan, itu pertanyaan selama 11 menit dan ada lebih banyak keluhan yang tak terkait dengan filmnya. Jadi mari kita dengarkan berikutnya. Setiap minggu, Setiap minggu bisa menonton dengan rasa khawatir. Siapa lagi yang muncul sebagai agen asing? Definisi-definisi ini mengerikan. Rekan senegaraku yang tiba-tiba diberi label agen asing. Lalu saya paham bahwa ini adalah kategori politik. Tapi mereka begitu saja memberi label pada seseorang secara samar-samar. Buat daftar keluar nih, that's Alex. Bola mulai bergulir lalu nasib mereka pun datang dan tidak jelas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menurut saya, ini adalah keputusan yang salah. Ini mempermalukan manusia, menolak warga negara kesempatan berkembang, bahkan sekadar ada. mereka kesempatan untuk berkembang. Dan sekarang, ini adalah sesuatu yang sudah kami bahas di video-video sebelumnya. Anda lihat pada awal Perang tahun 2022, Rusia punya undang-undang agen asing yang digunakan Putin untuk membungkam penentang invasinya dengan langsung memberi label agen asing. Karena label itu, mereka tidak bisa hidup normal seperti warga lain. Di Rusia, jika kamu diberi label agen asing, orang-orang, termasuk teman dan rekan kerja, mulai memperlakukanmu seperti bukan manusia karena sistem di sana. Mereka tidak mau bergaul denganmu, mereka tidak mau berurusan denganmu, mereka tidak mau bekerja denganmu. Bahkan pemerintah memperlakukanmu berbeda dari warga negara biasa. Mereka mengenakan pajak lebih tinggi kepadamu hanya karena kamu memiliki label ini. Dan di atas itu, pemerintah memaksa bisnis-bisnis yang didanai publik lainnya untuk tidak bekerja sama denganmu. Mereka melarang acara televisi mengundangmu dan masih banyak masalah lain yang akan kamu alami jika kamu diberi label sebagai agen asing. Dan karena hal ini, banyak orang yang mendapat label ini akhirnya pindah ke luar negeri agar bisa hidup normal. Hal ini memberi Putin lebih banyak amunisi karena saat mereka pindah ke luar negeri, Putin berkata, "Lihat, orang itu tinggal di luar negeri. Saya sudah bilang dia agen asing, makanya benci Rusia. Jadi ini seperti kamu memberi label seseorang sebagai agen asing, lalu kamu mendapatkan bukti untuk mendukung bahwa mereka memang agen asing. Saya tidak bilang tinggal di luar negeri itu bukti, tapi bagi Putin itu dianggap sebagai bukti. Seperti yang saya katakan, ini terjadi pada orang-orang yang menentang perang di awal, kan? Namun selama setahun terakhir, mungkin pada 2025 metode yang sama digunakan untuk membungkam pihak pro-perang. Saya yakin semua di sini sudah tahu, operasi militer khusus yang seharusnya 3 hari ini masih berlangsung 3,5 tahun kemudian. Jadi ada beberapa orang di Rusia yang pro-perang, tapi mereka mengkritik militer atas kegagalan yang terjadi di garis depan. Mereka sangat nasionalis, mereka sangat pro-Rusia, dan banyak dari mereka sebenarnya tidak percaya Ukraina seharusnya ada. Namun dalam sistem yang dibangun oleh Putin, segala bentuk kritik tidak ditoleransi. Walau tidak langsung mengkritik Putin, mereka mengkritik orang di sekitarnya, terutama pimpinan militer. Sistem tersebut melawan kritik ini. Dan sekarang sistem itu memberi label kepada semua orang yang pro-perang ini sebagai agen asing. Dan karena itu, kehidupan orang-orang ini jadi hancur. Dan tebak apa? Ini adalah pengulangan dari apa yang terjadi di bawah Stalin selama Uni Soviet. Karena saat itu, begitu mesin represi Stalin berjalan, itu tidak bisa dihentikan. Jadi awalnya itu menargetkan musuh politik, tapi perlahan mulai menargetkan orang-orang yang mendukung sistem politik itu sendiri.
Dan sekarang, hal yang sama terjadi lagi. Sistem politik yang dibangun oleh Putin sekarang justru menargetkan orang-orang yang mendukung sistem politik itu sendiri. Itu yang sedang disorot pria ini di televisi nasional. Tapi bagaimanapun, mari kita lanjutkan dengan cuplikan dari konferensi karena masih banyak keluhan lainnya. Mereka membentuk organisasi seperti itu. Tampaknya negara sedang menyerang warganya sendiri. Warga negara mendirikan sebuah organisasi yang disebut negara. Dia adalah pendirinya, mengseksualisasi negara. Negara mulai menindas pendirinya sendiri. Bersama dari satu sisi lalu dari sisi yang lain. Itu buat tidak wajar, kontraproduktif. Dan sama sekali tidak mengarah pada perkembangan kreativitas seni. Di banyak sekolah seni, orang-orang hanya berjalan dengan kepala tertunduk karena mereka sadar ini tidak diperbolehkan, itu tidak diperbolehkan. Rasanya seperti hidup di dalam kotak yang tertutup rapat. Segera, Coba tembak, balada seorang prajurit. Heritage name film itu negara sekitar ambivalently. Dan kapan nakar stadium pada penulisnya ginau dekat hui. Ini itu adalah situasi yang sangat penting secara fundamental. Kita ini aku secara strategis mengubah nada hubungan antara negara dan komunitas seni. Tanpa mengubah secara bekerja dengan sangat seni anak muda, kita akan bisa maju. Itu akan menjadi jalan dan buntu total, kemunduran mutlak dari seluruh sistem negara. Mereka dan kita harus mencintai anak muda. Kita harus bekerja dengan mereka, kita harus menghargai mereka. Kita harus mission terkait kondisi. Worship mereka dapat diwujudkan dengan keinginan mereka. Dan tentu saja ada poin terakhir itu yang sangat penting. Si Anda pernah bilang, mengapa kita dibutuhkan dunia tanpa Rusia? Dikatakan, mengapa kita? Mengapa kita membutuhkan negara di mana tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan? Untuk apa kita membutuhkannya? Mereka menjelaskan kepada kami alasan dan pentingnya hal itu. Putin tampak tidak senang dengan kejadian barusan. Namun, apakah Anda melihat senyuman sinisnya di akhir? Sutradara memakai kata-kata Putin sendiri untuk melawannya. Jika saya tidak salah, pada 2015 Putin pernah berkata, "Mengapa dunia dibutuhkan tanpa Rusia?" Sutradara lalu memakai logika serupa dan bertanya, "Mengapa kita butuh negara jika tak ada kesempatan pendidikan?" Dan itulah kenapa Putin agak menyeringai, tapi Kremlin tidak terlalu senang dengan semua kejadian yang terjadi ini. Jika Anda mengunjungi situs web Kremlin, yang merupakan situs Presiden Rusia, itu nama situsnya. Dan situs web ini pada dasarnya mencatat semua yang dilakukan Putin secara publik, siapa yang dia temui, apa yang dia katakan, apa yang dia dengarkan, apapun yang Anda inginkan, Anda bisa melihatnya di sini. Semuanya ditranskripsi, jadi Anda punya catatan kata demi kata dari semua yang dialami Putin di depan publik. Jika Anda pergi pada 10 Desember, kita bisa menemukan acara hak asasi manusia yang baru saja terjadi. Jika Anda mencari transkrip acara ini, Anda tidak akan menemukan cuplikan yang baru kita tonton. Itu karena Kremlin baru saja menghapus seluruh bagian konferensi ini, karena mereka tidak ingin publik Rusia mengetahuinya. Sayangnya bagi Putin, di era internet saat ini. Dan semoga video ini akan tetap ada selamanya, jadi pastikan untuk membagikannya kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kamu bagikan. Ini mungkin bersejarah, itu saja dari saya. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Dalam beberapa bulan terakhir, mesin propaganda Rusia telah mengganggu kami secara online. Mereka mencoba membuat kami diblokir di YouTube. Bot Rusia terus menyerang kami di Twitter dan melaporkan video kami yang tidak ingin mereka dilihat orang lain. Kami tak akan menyerah karena percaya pada kekuatan jurnalisme independen. Kita tahu alasan mereka ingin menghentikan kami. Itu karena mereka takut kami membawakan kalian kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam Ukraina. Mereka takut karena kami mencoba menyingkap kebohongan mereka. Hari ini kami ingin membuat mereka lebih takut lagi. Baru-baru ini kami meluncurkan platform baru kami, Basics Insider. Di platform ini, kami membagikan video eksklusif dan wawancara dengan ahli industri seperti Jenderal Amerika Serikat Navy SEALs dan penulis buku terlaris. Kami juga membahas pembaruan terbaru yang datang dari garis depan Rusia dan Ukraina serta dari seluruh dunia. Tonton semua ini lewat tautan pertama di deskripsi atau scan code QR di layar. Kunjungi juga basicsinsider.com. Dukungan Anda akan sangat berarti bagi kami semua di Business Basics.